4 Brewok dari Goa Sanggreng. Bagian 5. Hendak kembali membuat kepengecutan, membunuh musuh yang tak berdaya. Percuma tahu ilmu silat, tapi tidak tahu tata peradatan silat. Bukan main geramnya Nilamsuri mendengar ejekan itu. Dia melompat ke arah pohon waru. Tapi lebih cepat lagi gerakannya, itu orang yang tadi berkata telah berkelebat laksana bayang-bayang dan lari ke dalam lembah. Manusia atau setan? Jangan lari, teriak Nilamsuri. Dan segera pula dia mengejar ke dalam lembah. Tapi seperti tadi, begitu dia sampai di dasar lembah, maka orang yang dikejarnya lenyap lagi. Dengan hati penasaran, gadis ini loncat ke atas sebatang pohon tinggi dan dari sini memandang ke seantero lembah untuk menyelidik kemana larinya orang tadi. Namun, ini juga tidak memberikan hasil. Nilamsuri turun kembali. Dijelajahinya sebagian dari lembah. Hatinya belum puas kalau belum berhasil menemui orang yang dikejarnya itu. Di tepi sebuah anak sungai, akhirnya gadis ini hentikan langkah. Sejurus kemudian, dia termangu di tepi sungai ini. Kemudian, hidungnya dilanda oleh bau harum dari sesuatu yang dipanggang. Bau ini datang dari arah hulu sungai, membuat tenggorokannya menerbitkan air liur. Gadis ini langkahkan kaki ke hulu sungai. Belum sampai 50 langkah dia berjalan, maka di satu tikungan sungai yang arus airnya lebih cepat mengalir, dilihatnya duduk di tengah sungai, di atas sebuah batu besar yang licin kehitaman, seorang laki-laki. Laki-laki ini duduk membelakanginya, dan rambutnya gondrong, berpakaian putih-putih. Tak tahu Nilamsuri apa yang dibuat orang ini di tengah sungai ini di atas batu itu. Berat kecurigaannya bahwa manusia ini adalah orang yang tadi dikejarnya. Tapi anehnya, semburan bau benda yang terpanggang itu datang dari arah laki-laki di tengah sungai ini. Nilamsuri terus melangkah beberapa jauhnya ke hulu sungai, melewati laki-laki itu, untuk dapat melihat apa yang tengah dilakukannya. Nilamsuri masih belum dapat melihat paras laki-laki berambut gondrong itu. Tapi dari tempatnya berdiri saat itu, dapat disaksikannya bahwa bau harum yang membuat titik seleranya itu disebabkan oleh seekor ikan besar yang dipanggang oleh laki-laki itu dan kini tengah digerogotinya dengan lahap. Ikan panggang itu masih mengepulkan hawa hangat. Yang tidak dimengerti sama sekali oleh Nilamsuri ialah bahwa di atas batu itu di mana laki-laki itu duduk atau di tepi sungai, sama sekali tidak dilihatnya bekas-bekas perapian untuk membakar ikan yang kini tengah dimakan dengan lahap oleh si rambut gondrong. Nilamsuri berpikir sejurus. Kemudian, berserulah dia ke tengah sungai, "Saudara, apa kau melihat seseorang lewat sekitar sini?" Laki-laki di tengah sungai tidak menjawab. Malah menoleh pun tidak, dan dengan lahapnya terus saja dia makan ikan panggang itu. "Saudara," seru Nilamsuri sekali lagi. Kali ini orang itu palingkan kepala. Dan Nilamsuri terkesiap sejenak karena tak menyangka kalau si rambut gondrong ini nyatanya adalah seorang pemuda bertampang keren. Meski keren, tapi paras itu membayangkan pula paras anak-anak dan lucu. Kau bicara sama aku?" tanya pemuda yang asyik menggerogoti ikan panggang itu. "Ya, aku tanya apa kau lihat seseorang lewat di sini?" kata Nilamsuri pula. "Laki-laki atau perempuan?" tanya si rambut gondrong. "Laki-laki. Orangnya sudah tua apa masih muda?" "Kurang jelas, cuma dia berpakaian putih-putih." Si rambut gondrong melemparkan kerangka ikan yang habis dimakannya ke dalam sungai. Kemudian, dipandanginya pakaiannya sendiri. Aku juga berpakaian putih-putih," katanya. "Kalau begitu, pastilah aku yang kau cari." Pemuda ini garuk rambutnya dan tertawa. Sikap dan ucapan pemuda ini agak mengesalkan Nilamsuri. Hatinya bimbang untuk memastikan bahwa orang yang dikejarnya adalah pemuda itu, karena tampangnya meski keren, tapi seperti kanak-kanak. Kenapa diam?" tanya pemuda itu. aku tahu," katanya. "Tahu apa? Aku tahu kau sampai ke sini karena mencium harumnya bau ikan panggangku." "Lalu, kau berpura-pura tanya seseorang. Kenapa mesti pura-pura dan malu-malu? Kalau doyan ikan panggang, silakan datang kemari. Aku masih ada seekor lagi." "Saudara, jangan bicara seenaknya." "Seenaknya bagaimana? Aku betul-betul mencari seseorang, dan aku tidak butuh sama ikan panggangmu." "Oha, begitu." Pemuda itu manggut-manggut. Lalu katanya, "Kalau aku tahu tentang orang yang kau cari itu, kau mau persen aku apa?" "Apa saja yang kau mau," jawab Nilamsuri tanpa pikir panjang karena dia betul-betul ingin lekas-lekas dapat mengejar orang yang dicarinya tadi. Si pemuda tertawa mengekeh dan tercekik serta batuk-batuk ketika ikan panggang yang dimakannya menyekat tenggorokannya. "Kalau begitu," kata pemuda rambut gondrong itu dengan masih tertawa serta batuk-batuk, "aku mau dirimu saja, saudari." Pemuda ceriwis,
Kutampar kau punya mulut baru rasa. Loh, pemuda itu melongo macam orang bodoh. Kenapa kau jadi marah? Tanyanya. Benar-benar kesal jadinya Nilam Suri. Dikatupkannya mulutnya rapat-rapat menahan rasa kesal itu. Sekarang kau tutup mulut. Lucu, kau toh belum jawab pertanyaanku, saudari. Aku minta dirimu, boleh. Rasa kesal di diri Nilam Suri kini berubah menjadi amarah yang meluap. Parasnya kelihatan merah. Sekali lompat, dia sudah berada di hadapan pemuda itu, di atas batu besar. Pemuda edan, kau mau mampus? Si gondrong garuk-garuk kepala. Aku tidak mengerti, saudari, aku benar-benar tidak mengerti. Menapa kau jadi marah-marah begini sama aku? Bicaramu terlalu kurang ajar, tahu? Pemuda itu geleng kepala dan angkat bahu. Lalu, tertawa sambil memandangi paras Nilam Suri. Kau tahu, saudari, katanya, kalau kau marah-marah dan membentak macam tadi, parasmu tambah cantik. Plakek, tamparan tangan kiri Nilam Suri mendarat di pipi si pemuda. Pemuda itu meringis kesakitan. Penyesalan timbul di hati Nilam Suri melihat bagaimana pipi yang ditamparnya itu kelihatan menjadi sangat merah. Kau jahat sekali, kata si pemuda pula. Aku tanya sama kau mau persen aku apa kalau aku tahu orang yang kau cari itu? Dan kau jawab apa saja mauku. Lantas aku bilang mau dirimu. Apa aku salah? Nilam Suri menggigit bibirnya. Dia tahu ucapan pemuda itu betul. Dia tahu kalau tadi dia telah ketelepasan bicara. Saudara, kata Nilam Suri. Tapi si pemuda memotong. Sudahlah, aku tak sudi bicara sama kau. Orang mau menolong dikasih tamparan. Baru mau menolong. Kalau sudah ditolong, aku akan dapat tendangan. Dan Nilam Suri menggigit bibir lagi. Tanpa berkata apa-apa, dia melompat ke tepi sungai kembali. Hai, saudari, tunggu dulu, seru si pemuda. Nilam Suri balikkan badan. Sebenarnya, ada apa kau mencari laki-laki itu? Itu urusanku sendiri, jawab Nilam Suri. Laki-laki itu kekasihmu agaknya, kau mau tamparan sekali lagi? Si pemuda tertawa. Dunia serba aneh, katanya seakan-akan pada diri sendiri. Mustinya laki-laki yang cari perempuan. Ini perempuan yang cari laki-laki. Dan digaruknya kepalanya. Dalam pikiran Nilam Suri terbit prasangka bahwa tentunya pemuda itu seorang yang berotak miring. Karenanya, tanpa ambil peduli lagi, dia segera tinggalkan tempat itu. Hai, saudari, kau tidak mau ikan panggang ini? Nilam Suri terus saja menyusuri sungai menuju ke hulu. Dia hampir keluar dari kelokan sungai ketika didengarnya lagi suara pemuda itu berseru. Jarak antara mereka saat itu sudah puluhan tombak. Kalau saja Nilam Suri mau berpikir sejenak, dia akan segera tahu kalau pemuda itu bukan berteriak biasa, tapi dengan menggunakan tenaga dalam. Karena dalam jarak sejauh itu, bagaimanapun kerasnya seseorang berteriak, namun apa yang diucapkannya tak akan terdengar dengan jelas. Saudari, jangan pergi ke sana. Saudari, kembalilah. Nilam Suri melangkah terus. Saudari, hai, di sebelah sana banyak buayanya. Kembalilah. Tapi Nilam Suri jalan terus. Si pemuda geleng-geleng kepala lalu turun ke air. Nyatanya, sungai itu dalamnya hanya sebatas lutut. Begitu sampai di seberang, si pemuda cepat lari menyusul Nilam Suri. Saudari, kau mau kemana? Tanya pemuda itu seraya pegang bahu Nilam Suri. Kau jangan kurang ajar, saudara, bentak Nilam Suri karena marah sekali bahunya dipegang seenaknya. Kau mau kemana? Peduli apa kau? Jangan ke sana, saudari. Banyak buaya lagi berjemur. Dan belum habis pemuda ini bicara, tahu-tahu 2 ekor buaya besar menyeruak dari belakang semak belukar di tepi sungai. Aku bilang apa? Celaka, saudari, larilah. Pemuda itu melompat ke belakang. Sementara itu, kedua ekor buaya dengan cepat meluncur menyerang Nilam Suri. Gadis itu cabut pedangnya. Sekali menebas, puntunglah sebagian dari mulut buaya yang hendak menerkamnya. Binatang ini menggelepar-gelepar di pasir. Buaya kedua mengalami nasib yang sama. Bau anyirnya darah yang masuk ke dalam air sungai mengundang munculnya beberapa ekor buaya lagi. Binatang-binatang itu menyelusur ke tepi sungai dan berlomba menyergap Nilam Suri. Tapi si gadis dengan permainan pedangnya yang mengagumkan berhasil menewaskan semua buaya itu. Si pemuda geleng-geleng kepala dan leletkan lidah. Hebat, hebat sekali kau, saudari, katanya memuji. Kau tentu seorang jago silat. Sejak lama aku ingin belajar silat. Bersediakah kau mengambil aku jadi murid? Jangan ngaco, bentak Nilam Suri. Aku tidak ngaco, aku bicara sungguhan. Buka lagi mulutmu, bentak Nilam Suri. Pedangnya masih merah oleh darah buaya-buaya tadi,
siap ditetapkannya ke kepala pemuda itu. Tentu saja pemuda ini cepat-cepat melompat ke samping. Saudari, aku betul-betul ingin belajar silat padamu. Nilam Suri pencongkan hidung. Tidak malu merengek macam anak kecil, ejeknya. Si pemuda agaknya jadi kesal, lalu menyahuti. Kau sendiri tidak malu pakai pakaian laki-laki. Memang saat itu Nilam Suri mengenakan baju dan celana laki-laki berwarna putih, yakni pakaian yang tadi ditemuinya di atas sebuah kuburan. Dan parasnya menjadi kemerahan. Cepat-cepat dia berlalu dari situ. Saudari, tunggu, apalagi, kalau kau tak mau ambil aku jadi muridmu, tak apa. Tapi ada satu permintaanku yang lain. Boleh aku tahu namamu? Manusia macammu tak perlu tahu namaku. Ah, saudari, kau sombong betul. Beritahu namamu, nanti ku beritahu namaku. Siapa sudi tahu namamu segala? Namaku Wiro Sableng, saudari. Harap kau mau kasih tahu kau punya nama. Wiro Sableng, ujar Nilam Suri. Pemuda itu mengangguk. Pantas, kata Nilam Suri pula. Pantas kenapa? Tanya Wiro. Pantas lagamu seperti orang edan. Dan abis berkata begitu, Nilam Suri segera berlalu. Jilid 14. Karena merasa sia-sia untuk meneruskan pencariannya, maka Nilam Suri akhirnya memutuskan untuk cepat-cepat kembali ke pekuburan. Sebenarnya, gadis ini telah bertemu dengan orang yang telah menolongnya sewaktu dikeroyok oleh Bergola Wungu dan anak-anak buahnya. Cuma Nilam Suri tidak tahu sama sekali kalau orang yang ditemuinya itulah tuan penolongnya. Dan siapa adanya orang yang menolong Nilam Suri, tiada lain daripada Wiro Sableng, itu pemuda yang baru turun gunung yang sikap serta lagaknya begitu lucu, sehingga setiap orang akan menduga bahwa dia tentunya seorang yang kurang waras. Ketika Nilam Suri kembali ke pekuburan itu, yang ditemuinya bukanlah Bergola Wungu dan ketiga orang anak buahnya, melainkan Wiro Sableng. Pemuda ini tengah berlutut menekur di hadapan sebuah makam yang tanahnya hampir rata dan penuh ditumbuhi rumput-rumput liar serta kotor oleh daun-daun kering. Kemana perginya kunyuk-kunyuk brewok itu? Pikir Nilam Suri. Penasaran sekali dia jadinya. Sudah tak berhasil mengejar manusia yang diburunya, kini 4 musuh besarnya telah lenyap sepeninggal pengejarannya. Dan apa pula urusan pemuda berotak miring yang mengaku bernama Wiro Sableng itu di pekuburan ini? Makam siapa yang tengah ditekurinya itu? Kemudian, Nilam Suri melihat Wiro berdiri dari berlututnya. Dan ketika dia memalingkan muka, Nilam melihat pada paras pemuda itu jelas terbayang rasa sedih yang mendalam. Atas banyak kejadian aneh yang tengah dialaminya sampai saat itu, diam-diam Nilam Suri ingin sekali tahu siapa adanya pemuda berambut gondrong ini. Dibukanya pembicaraan dengan bertanya, "Saudara, waktu mula-mula kau datang ke sini, apa ada melihat 4 orang laki-laki berewok?" Bayangan kesedihan pada paras Wiro Sableng segera sirna. Dan pemuda ini tersenyum. "Kau lucu sekali, saudari," kata Wiro. "Pertama kali jumpa, di tepi sungai tadi kau tanya 1 orang laki-laki. Kalau jumpa ketiga kali nanti, kira-kira berapa orang laki-laki yang bakal kau tanya padaku?" Mau tak mau, paras Nilam Suri menjadi merah oleh ucapan Wiro Sableng itu. "Saudara," katanya, "kau siapakah sebenarnya?" "Siapa aku bukankah aku sudah kasih tahu tadi di hulu sungai? Kenapa tanya lagi? Kau sendiri tidak mau kasih tahu nama." Nilam Suri terdiam. Kemudian, diputarnya pembicaraan dengan bertanya, "Makam siapa itu?" "Kau bisa baca sendiri pada batu nisan," jawabnya. Penuh rasa ingin tahu, Nilam Suri melangkah dan mendekati nisan makam tua itu. Nisan itu terbuat dari batu. Barisan kalimat yang terukir pada batu yang sudah retak-retak itu tak jelas lagi. Tapi Nilam masih bisa membacanya. Dan pada batu nisan itu tertulis, "Di sini telah dimakamkan Suci Bantari." Melihat Wiro yang masih muda, Nilam Suri tahu kalau orang yang bernama Suci Bantari itu bukanlah istri Wiro Sableng. "Ibumu?" tanyanya. Pemuda itu mengangguk perlahan. Dia teringat pada keterangan Eyang Sinto Gendeng ketika dia masih digembleng di puncak Gunung Gede dulu. Menurut perempuan sakti itu, dia telah dipelihara sejak masih orok. Kini sesudah belasan tahun, sesudah menjadi seorang dewasa, sesudah sekian lama tiada mengenal kasih sayang ayah bunda, maka yang ditemuinya hanyalah 2 onggok makam yang tiada terawat sepantasnya, makam ayah dan makam ibunya. "Kalau begitu, kau adalah penduduk sini?" Wiro Sableng mengangguk lagi. "Aku tak pernah mengenal mereka." "Maksudmu ayah dan ibumu?" "Ya, keduanya menemui ajal karena kebiadaban seseorang. Dibunuh." Wiro Sableng mengangguk. Matanya yang biasanya bersinar lucu itu kini kelihatan kuyu,
dan kedua matanya itu memandang pada bangkai kuda yang lehernya hampir putus terbabat pedang nilam suri sewaktu terjadi pertempuran antara gadis itu dengan bergolau wungu dan anak-anak buahnya. Wiro menggeram dalam hati. Nasib ayahnya tidak lebih baik dari kuda itu. Nilam suri sementara itu tenggelam dalam alam pikirannya sendiri. Tadi pun bergolau wungu mengatakan bahwa orang tuanya mati dibunuh ayahnya Kalingundil, ayahnya sendiri. Apakah orang tua pemuda ini ayahnya juga yang telah membunuhnya? Kalau benar, maka pastilah pemuda ini datang untuk mencari urusan, untuk menuntut balas sebagaimana kemunculan bergolau wungu dan anak buahnya. Jadi, manusia ini tak lebih dari seorang musuh pula baginya. Tapi untuk meyakinkan, maka bertanyalah Nilam Suri. Siapakah manusianya yang membunuh kedua orang tuamu, saudara? Ah, panjang kisahnya. Kalaupun ku beritahu, kau tak akan kenal mungkin. Dan lagi, semua itu bukan urusanmu. Apakah pembunuh itu bernama Kalingundil? Memancing Nilam Suri dengan hati berdebar. Dadanya lega ketika dilihatnya Wiro Sableng menggeleng. Kau sendiri perlu apa datang ke pekuburan ini? Bertanya Wiro. Sama dengan kau, untuk menyambangi makam ibuku. Dan Nilam Suri menceritakan apa yang telah terjadi dengan dirinya ketika dia tengah mencabuti rumput-rumput di makam ibunya. Tapi tidak diterangkannya mengapa sampai bergolau wungu hendak merusak kehormatannya dan hendak membunuhnya. Sungguh aneh cerita tentang manusia yang telah menolongmu itu, saudari, kata Wiro Sableng pula dengan menahan rasa gelinya. Pastilah dia seorang manusia sakti luar biasa. Mungkin juga dia seorang malaikat. Nilam Suri hanya termangu. Tapi diam-diam matanya melirik pada Wiro Sableng. Kalau tadi memang dia kagum akan paras pemuda yang keren ini, tapi karena bicaranya yang usil serta lucu tapi kurang ajar itu, maka kini bicara secara baik-baik nyatanya pemuda itu bukanlah seorang yang kurang ingatan. Kalau sekiranya kau menemui pembunuh orang tuamu itu, bertanya Nilam Suri, apakah kau juga akan membunuhnya? Wiro Sableng tertawa, itu tak perlu mesti dijelaskan lagi, saudari, sahutnya. Nilam Suri ingat pada nasib buruknya yang tadi hendak menimpanya. Lalu berkatalah perempuan ini, dunia ini penuh dengan ketidakadilan. Ketidakadilan macam mana maksudmu, saudari? Tanya Wiro Sableng pula. Nilam Suri hendak membuka mulutnya, tapi cepat-cepat mulut itu dikatupkannya kembali. Hampir saja terluncur rahasia mengapa bergolau wungu hendak membunuhnya. Gadis ini kemudian hanya gelengkan kepala. Nanti kau bakal mengalami sendiri mungkin, katanya. Sekurang-kurangnya, melihat dengan nyata ketidakadilan berlangsung di depan matamu. Wiro Sableng tertawa. Kenapa kau tertawa? Tanya Nilam Suri karena merasa diejek. Berapa umurmu, saudari? Dalam hatinya gadis itu berpikir si pemuda hendak mulai lagi dengan keusilannya. Wiro masih juga tertawa, lalu berkata, kau masih sangat muda, tapi bicaramu sudah seperti orang tua. Mau tak mau, Nilam Suri tertawa juga, tapi tertawa cemberut. Diam-diam hatinya yang tadi tertarik kini semakin senang pada pemuda itu. Tiba-tiba, kedua orang itu saling pandang. Di kejauhan terdengar derap suara kaki kuda. Ah, hanya suara kaki-kaki kuda? Kenapa terkejut? Tanya Wiro Sableng meskipun hatinya sendiri terasa tidak enak. Mungkin sekali, itu adalah manusia-manusia laknat yang tadi mengeroyokku, kata Nilam Suri. Kalau begitu, mari cepat-cepat menyingkir. Si gadis 16 tahun gelengkan kepala, lebih baik mati daripada lari. Wiro Sableng menggerendang. Keberanianmu tidak pakai pikiran, saudari, katanya. Wiro Sableng melompat ke muka dan menotok bahu kanan Nilam Suri. Gadis itu rebah dalam keadaan kaku, tapi sebelum jatuh ke tanah, Wiro sudah membopongnya. Segera gadis itu dilarikannya, namun kasib. 4 penunggang kuda sudah mengurungnya. Keempatnya tiada lain daripada bergolau wungu dan anak-anak buahnya. Hahaha. Rupanya ada juga culik kesiangan yang inginkan mangsa kita, kawan-kawan, kata bergolau wungu. Tikus busuk, kata Ketut Ireng. Turunkan gadis itu, masih ingusan sudah tahu perempuan, memaki Pitala Kuning, anak buah bergolau wungu yang bermata jereng. Ayo turunkan gadis itu cepat. Perlahan-lahan Wiro Sableng menurunkan tubuh Nilam Suri. Dipandanginya keempat manusia berewok itu seketika. Saudara-saudara, kita tidak saling kenal satu sama lain. Mengapa bicara memaki begitu? Bocah geblek, terima ini, bentak Ketut Ireng, pergunakan kaki kanannya untuk menendang dada pemuda itu. Bu, kaki kanan Ketut Ireng mendarat di dada Wiro Sableng. Tidak serambut pun tubuh pendekar dari gunung gede ini bergerak. Sebaliknya, dari mulut Ketut Ireng terdengar lolong kesakitan setinggi langit. Tendangan yang dilancarkan Ketut Ireng hanya menggunakan tenaga kasar atau tenaga luar,
karena dia sama sekali tidak menduga siapa adanya pemuda berambut gondrong itu. Dan akibatnya dari tendangan itu menimpa dirinya sendiri. Kaki kanannya sampai ke betis kelihatan menjadi gembung dan kehitaman. Ketut ireng menelungkup di atas punggung kuda dan melolong kesakitan. Kaget bergola Wungu dan dua orang lainnya bukan alang-alang. Srit, pemimpin 4 berewo dari Goa Sanggreng ini segera cabut golok panjangnya. Seta ingin cabut senjatanya yang berupa kelewang, sedang Pitala Kuning keluarkan ruyung berdurinya. Bocah haram jadah, siapa kau? Bentak bergola Wungu seraya melintangkan golok di depan dada. Aku peringatkan pada kalian, sahut Wiro Sableng dengan suara datar sedang mulutnya menyunggingkan seringai, aku tidak ada permusuhan dengan kalian. Sebaiknya tinggalkan tempat ini dengan aman. Keparat betul, kertak Pitala Kuning. Apa kau tidak tahu berhadapan dengan siapa saat ini? Aku tidak peduli siapa kalian. Tinggalkan tempat ini kalau tidak mau susah. Sebaiknya kau berlutut dan minta ampun di hadapan kami, bocah gila. Aku bilang tinggalkan tempat ini, apa kalian tulis semua masih pentang bacot? Mendidihlah darah di kepala bergola Wungu. Jilid 15. Sebagai pendekar yang baru turun gunung dan cemplungkan diri dalam dunia persilatan, tentu saja Wiro Sableng buta pengalaman dalam pertempuran. Tapi selama 17 tahun digembleng oleh Eyang Sinto Gendeng, maka serangan-serangan yang dahsyat itu sama sekali tidak membuat pendekar muda ini menjadi gugup. Eyang Sinto Gendeng telah menggemblengnya bukan hanya sekadar memberi pelajaran ilmu silat luar dalam dan melatihnya belaka, tapi latihan-latihan perempuan sakti itu tak ada bedanya dengan pertempuran dahsyat yang benar-benar bisa mencelakakan Wiro sendiri. Ketika 3 serangan itu datang ke arahnya, Wiro Sableng segera sambar pinggang Nilamsuri. Secepat kilat kemudian dia jatuhkan diri, dan sambil berteriak hebat, pemuda ini hantamkan tinju kanannya ke kaki seekor kuda lawan yang hampir menendang batok kepala Nilamsuri. Kuda itu meringkik keras dan rubuh karena kakinya itu hancur. Penunggangnya, yaitu si mata jereng Pitala Kuning, terlempar ke tanah, tapi dengan andalkan ilmu mengentengi tubuh, berhasil jatuh dengan kedua kaki menginjak tanah. Sementara golok panjang bergola Wungu dan kelewang Seta ingin beradu keras di udara memercikkan bunga api, maka sambil bergulingan di tanah, Wiro Sableng tak lupa hantamkan kaki kiri kanannya pada kaki-kaki kuda kedua manusia berewo itu. Seperti dengan kuda Pitala Kuning tadi, maka kedua binatang ini pun melemparkan bergola Wungu dan Seta ingin. Wiro Sableng menyandarkan Nilamsuri pada sebatang pohon dan cepat bersiap-siap ketika dilihatnya 3 manusia berewo itu mendatanginya. Akan Ketut ireng, tak masuk hitungan karena saat itu dia duduk menjelepok di tanah merintih karena kaki kanannya yang hitam gembung dan sakitnya bukan main. Aku peringatkan pada kalian untuk penghabisan kali, kata Wiro Sableng. Tinggalkan tempat ini, jangan omong besar, bangsat ingusan, bentak bergola Wungu dengan sangat geram. Sebut kau punya nama agar golokku ini tidak penasaran menebas batang lehermu. Wiro Sableng mengeluarkan suara bersiul, lalu garuk-garuk kepala dan tertawa gelak-gelak. Kemudian, menyanyilah murid Eyang Sinto Gendeng ini. Anak kecil bodoh namanya biang bodoh. Tua bangka bodoh namanya biang bodoh. Monyet ingin jadi manusia. Kenapa manusia piara berewok? Apa mau jadi monyet? Tolol, bodoh, bego, geblek. Marahlah bergola Wungu mendengar tembang yang kata-katanya ditujukan kepadanya sebagai ejekan itu. Bocah gila, bentaknya, terima ujung golokku ini. Dengan pergunakan jurus, burung bangau mematuk kodok, bergola Wungu tusukkan golok panjangnya ke arah tenggorokan Wiro Sableng. Pendekar gunung gede ini segera meringankan badan. Ujung golok hanya lewat setengah jengkal di samping lehernya. Wiro tertawa mengejek. Panas pemimpin 4 berewo dari Goa Sanggreng ini tidak terkirakan. Baru hari ini ilmu golok yang sangat dibanggakannya itu dikelit dengan demikian mudah, bahkan sambil tertawa mengejek dan menantang. Dengan kertakan rahang, bergola Wungu balikkan mata pedang dan babatkan senjata itu. Kali ini maksudnya untuk menebas batang leher si pemuda. Kedua kaki Wiro Sableng bergerak sedikit, tangan kirinya menepis lengan yang memegang golok, sedang telapak tangan kanan dihantamkan ke dada bergola Wungu. Kepala rampok 4 berewo dari Goa Sanggreng itu mengeluarkan jerit tertahan. Tubuhnya terhuyung ke belakang, hampir jatuh duduk di tanah. Ketika dia memandang ke dadanya yang dihantam telapak tangan lawan, parasnya dengan serta-merta menjadi pucat. Baju hitamnya robek hangus. Pada kulit dada yang tadi kena dihantam terlukis memutih telapak tangan dan jari-jari tangan Wiro Sableng. Pada tengah-tengah lukisan itu tertera angka hitam 212.
Dan sakitnya dada yang bertanda telapak tangan kanan berikut, angka 212 itu bukan alang-alang. Meski bergola wungu sudah alirkan seluruh tenaga dalamnya, rasa sakit itu hanya sedikit saja berhasil dikuranginya. Pitala Kuning dan Seta Inging tidak kurang pula pucat tampang-tampang mereka melihat apa yang terjadi dengan pemimpin mereka. Tidak dinyana, pemuda belia berparas macam anak-anak itu lihai sekali. Apa arti angka 212 yang membekas hitam di kulit bergola wungu itu? Pukulan telapak 212 yang dilancarkan oleh Wiro Sableng tadi itu hanya mempergunakan 1/5 bagian saja dari tenaga dalamnya. Kalau saja pendekar muda ini pergunakan setengah saja bagian dari seluruh tenaga dalamnya, maka pastilah bergola wungu akan meregang nyawa dengan dada remuk. Luapan amarah bergola wungu membuat pemimpin rampok yang malang melintang di Sungai Cimandilu ini lupakan kenyataan bahwa pemuda yang dicapnya sebagai pemuda gila, bocah ingusan, itu sesungguhnya bukanlah tandingannya. Bergola wungu majukan kaki kanan dan surutkan kaki kiri. Golok panjang dipegang lurus ke muka. Bocah sedang, kau telah bikin cacat dadaku. Aku bergola wungu akan berbaik hati untuk membalasnya. Kau tahu jurus apa yang bakal aku lancarkan ini? Pendekar kapak maut naga geni menjawab dengan tertawa bergelak sambil garuk-garuk kepalanya yang berambut gondrong. Lucu, kata Wiro Sableng pula. Bertempur ya bertempur. Kenapa mesti pakai pidato segala? Bergola wungu merasa tubuhnya seperti terbakar oleh kobaran amarahnya yang menggelegak. Kau boleh tertawa dan mengejek sepuas hatimu, bocah gila. Bila golokku berkiblat dalam jurus merobek langit, kau akan tahu rasa nanti. Adapun jurus ilmu golok yang disebut merobek langit, itu adalah jurus yang telah dipergunakan oleh bergola wungu untuk menelanjangi tubuh Nilam Suri, yaitu dengan merobek-robek pakaian gadis itu dengan ujung goloknya. Jurus merobek langit memang hebat kedengarannya, kata Wiro Sableng. Tapi coba buktikan, jangan-jangan cuma jurus kosong belaka. Tanpa banyak bicara, bergola wungu segera putar goloknya dengan sebat. Angin menderu dahsyat keluar dari sambaran golok. Demikian hebatnya seakan-akan golok itu berubah menjadi ratusan banyaknya. Dalam sekejapan mata saja, tubuh Wiro Sableng sudah terbungkus gulungan golok. Yang anehnya, diserang hebat demikian rupa, tidak serambut pun Wiro Sableng bergerak. Dan lebih aneh lagi adalah karena golok bergola wungu sama sekali tidak dapat mendekati bagian tubuh manapun dari Wiro Sableng. Manusia brewok ini mencak-mencak sendirian macam monyet terbakar ekor. Seta Inging dan Pitala Kuning yang saksikan kejadian itu, mau tak mau jadi leletkan lidah. Demikianlah hebatnya ilmu benteng topan melanda samudra yang dikeluarkan Wiro Sableng, sehingga setiap sambaran, tusukan, dan sabetan golok sama sekali tidak dapat mengenai tubuh Wiro Sableng. Hulu golok dilanda terus-terusan oleh gulungan angin dahsyat yang membungkus tubuh murid Sinto Gendeng itu. Bergola wungu membentak keras dan percepat permainan goloknya. Tapi sampai 20 jurus di muka, tetap saja goloknya tak dapat membentur sasarannya di tubuh Wiro. Pakaian dan tubuhnya sudah mandi keringat. Pegangan pada hulu golok sudah licin. Keletihan membuat gerakannya mulai menjadi lamban. Seta Inging, Pitala Kuning, jangan jadi patung, bantu aku, teriak bergola wungu dengan sangat beringas. Mendengar perintah ini, Pitala Kuning dan Seta Inging segera menyerbu dengan senjata di tangan. Sebatang golok panjang, sebuah ruyung berduri, dan sebuah kelewang dengan dahsyatnya menyambar-nyambar ke tubuh Wiro Sableng. Tapi ilmu benteng topan melanda samudera membuat ketiga senjata itu tak ada arti sama sekali. Wiro Sableng tertawa bergelak. Tawa gelak yang disertai tenaga dalam ini menambah hebat perbawa ilmu benteng topan melanda samudera. 10 jurus berlalu. Ciat! Tiba-tiba pendekar kapak maut naga geni membentak keras. 3 manusia berewok keluarkan seruan tertahan dan lompat dari kalangan pertempuran. Mata mereka melotot besar memandang ke tangan Wiro Sableng yang saat itu telah merampas dan menggenggam senjata mereka. Ketut ireng yang duduk menjelepok merintih kesakitan, juga tak ketinggalan terbeliak dan terlongong-longong. Nama 4 brewok dari Goa Sanggreng bukan nama baru dalam dunia persilatan pada masa itu, mereka terkenal sebagai komplotan rampok yang berilmu tinggi dan ditakuti di sepanjang Sungai Cimandilu. Terutama pemimpin mereka, bergola wungu, diakui kehebatan permainan goloknya oleh kalangan persilatan. Mereka tahu, kalau pemuda itu inginkan nyawa, mau mencelakakan mereka, maka sudah sejak tadi hal itu bisa dilakukannya. Kalau hari ini kami diberi sedikit pelajaran, kata bergola wungu dengan suara bergetar, maka ketahuilah bahwa kami tak akan melupakan kejadian ini.
Suatu hari kami akan datang untuk meneruskan apa yang terjadi hari ini. Wiro Sableng tertawa bergelak. Bagus, bagus. Kau masih bisa pidato. Ini, terima kembali senjata kalian. Sekali tangan kanan Wiro Sableng bergerak, maka ketiga senjata lawan yang tadi dirampasnya kini melesat ke arah ketiga orang itu, masing-masing pada pemiliknya. Bergola Wungu menangkap hulu golok, Seta ingin menangkap gagang kelewang, sedang Pitala Kuning menyambuti tangkai ruyung berdurinya. Tanpa banyak bicara, ketiga orang itu dengan membawa kawan mereka yang menderita sakit pada kakinya, segera hendak angkat kaki. Tapi sebelum mereka berlalu, Wiro Sableng berkata, satu hal kalian harus ingat baik-baik, manusia-manusia berewok. Jika kalian berani lagi ganggu ini gadis, berarti kalian ingin cepat-cepat masuk liang kubur.